Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak bosannya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, di rumah Allah. Tentunya ini adalah nikmat Allah yang amat besar. Di samping nikmat iman, nikmat Islam, dan juga tidak kalah pentingnya yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehingga dengan kesehatan kita, dengan kesempatan kita, kita semuanya bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka menunaikan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Di samping kewajiban sholat dan juga thalabul ilmi termasuk juga kewajiban bagi kita semuanya. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran-ajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini bertepatan dengan malam peringatan Maulid Nabi atau Maulid Nabi. Biasanya ketika bulan Maulud atau bulan Rabiul Awal, kaum muslimin yaitu ada sebagian yang membaca sholawat Barzanji. Sebenarnya Barzanji adalah kitab Sirah Nabawiyah ya. Sebenarnya adalah kitab yang sangat bagus. Akan tetapi kalau cuma dibaca saja kemudian tidak dipelajari isinya ataupun artinya, sehingga tidak tahu perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan lebih bagusnya kalau di bulan Maulud, bahasa Jawa ini bulan Maulud niku di samping membaca Barzanji juga dibahas artinya dan maknanya, sehingga bisa diambil petik pelajarannya, bisa dicontoh bagaimana perjuangan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pas di malam ini giliran saya, yaitu pas kita yaitu Sirah Nabawiyah. Berarti ini juga sebagai bentuk kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mempelajari sirah ataupun perjalanan hidup beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kita mempelajari kehidupan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kita terhadap Islam, cinta kita di dalam memperjuangkan Islam itu semakin kuat, semakin yakin, semakin teguh.
Karena Rasulullah SAW memperjuangkan Islam ini tidak hanya dengan lisannya, tidak hanya dengan keringatnya, bahkan nyawanya, bahkan darahnya itu dipertaruhkan demi tegaknya kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini, demi tegaknya dinul Islam di muka bumi ini. Wanifidin asdakumullah. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang peperangan Uhud ya. Ini menunjukkan peperangan Uhud ini adalah menunjukkan bahwasannya perjuangan menegakkan din, menegakkan agama Allah itu harus ada yang namanya perjuangan dengan perang ataupun dengan darah ya, dengan darah para syuhada. Begitu juga negara kita Indonesia yang tercinta ini juga merdeka, yaitu dengan tetesan darah para syuhada. Makanya dari zaman dulu ya, sampai besok hari kiamat, yang namanya menegakkan kebenaran, apalagi menegakkan agama Islam, itu penuh dengan perjuangan, bahkan nyawa pun harus dikorbankan. Wanifidin asdakumullah. Di pertemuan yang kemarin setelah peperangan Uhud terjadi ya, kaum muslimin sudah mengambil strategi yang sangat tepat, yaitu Rasulullah SAW menaruh ataupun menyuruh 50 tentaranya pemanah di bagian belakang, bukit belakang, untuk melindungi serbuan pasukan Khalid bin Walid ya, pasukan berkuda Khalid bin Walid. Kemudian setelah mengambil posisi yang tepat, maka kaum muslimin bergerak berperang, yaitu dengan sangat mulus ya, sangat mulus ya. Di antaranya pejuang-pejuang yang berani adalah Abu Dujanah kemarin yang diceritakan mendapatkan pedang dari Rasulullah SAW setelah mengikatkan ikat merahnya ataupun bendera merahnya, sorban merahnya, nah, beliau itu siap untuk mati. Kemudian juga Hamzah dengan gigihnya ya, siapapun yang di hadapannya pasti tertebas lehernya. Akan tetapi qadarullah, Hamzah dibunuh oleh seorang budak namanya Wahsy. Akhirnya beliau syahid. Akan tetapi dengan meninggalnya singa Allah Hamzah bin Abdul Muthalib ini, kaum muslimin tidak surut perjuangannya, tetap maju, tetap semangat, sehingga pasukan musyrik kalah ya. Kemarin terakhir yaitu sampai pasukan musyrik kalah ya. Pasukan musyrik itu dapat dikuasai oleh kaum muslimin, seakan-akan 3.000 pasukan musyrik melawan 300.000, padahal aslinya 3.000 melawan hanya 700, tadinya 1.000 sudah mundur 300. Kemudian Abdullah bin Zubair meriwayatkan dari ayahnya, dia berkata, demi Allah sampai-sampai aku bisa melihat betis Hindun binti Utbah yang tersingkap karena harus melarikan diri bersama rekan-rekannya. Karena kalah, mereka lari ke bukit-bukit, sehingga sampai yang perempuan-perempuan yang ikut berperang itu sampai terlihat betisnya, saking wedine untuk menyelamatkan diri sampai ke bukit-bukit. Wanifidin asalakumullah. Kemudian selanjutnya yaitu kesalahan fatal yang dilakukan oleh pasukan pemanah ya. Seperti yang kemarin ya, sebelum berperang Rasulullah SAW sudah memperingatkan dengan keras ya, dengan gigih, bahwasannya pasukan pemanah itu tidak boleh turun dari bukit bagaimanapun keadaannya, baik dalam keadaan menang maupun kalah. Pokoknya kalian harus tetap di bukit. Akan tetapi ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan, kaum musyrikin sudah mundur, kemudian kaum muslimin banyak yang mengumpulkan harta rampasan perang, pasukan pemanah ini tergiur, nengok ring koncone, ghanimah, rampasan perang. Untuk apa kita di sini? Ayo kita ikut mengambil rampasan
perang, kita ikut mengumpulkan rampasan perang. Supaya apa? Supaya kita nanti dapat kebagian. Padahal nggak mengambil pun nanti kalau menang itu mesti diberi harta rampasan perang. Akan tetapi itulah ya, ini sudah qadarullah, digoda oleh godaan dunia. Itu kelasnya sahabat, apalagi kok kita ya, tergoda dunia maka wajar ya. Itulah manusia. Sehingga yang tinggal hanyalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini adalah kepalanya ataupun ketuanya atau pemimpinnya pasukan pemanah. Dan yang tinggal di sana hanyalah Abdullah bin Zubair dan 9 orang lainnya. Cuman 10 dari 50. Yang 40 turun ikut ambil harta rampasan perang. Nah, maka ini diambil kesempatannya oleh Khalid bin Walid untuk mengambil arah memutar. Ya, mengambil arah memutar. Kalau kita berperang, ini Jabal Uhud, kita sudah di sana berempatan, musuhnya di sana, nah, melihat yang di sini tuh ikut turun ke sana ngambil, nah, Khalid bin Walid muter ke sana loh. Nah, muter ke sana, nyerang dari belakang. Akhirnya pasukan kaum muslimin kocar kacir ya, kocar kacir karena diserbu oleh pasukan berkuda Khalid bin Walid. Nah, ketika 10 orang menahan pasukan Khalid bin Walid nggak mampu. Kalau 50 tadinya, yang kemarin kan Khalid bin Walid sudah berusaha menyerang, akan tetapi sama pasukan pemanah ditahan. Sampai 3 kali Khalid bin Walid tidak bisa menyerbu. Akan tetapi yang ini ketika memutar arah kemudian bisa menyerang dari belakang, Khalid bin Walid bisa mulus, bisa terjang karena hanya 10 orang pemanah yang dihadapinya ya. 10 orang pemanah ini langsung dihabisi oleh Khalid bin Walid. Semuanya kalah. Kemudian karena melihat Khalid bin Walid ini menyerang dari belakang, maka Amroh bin Alqamah Al-Harisiyah ini mengambil bendera yang tadinya sudah tergeletak. Benderanya kaum kafir Quraisy kan tadinya sudah tergeletak kemarin kan, sampai 10 keturunan sak keluarga mati semuanya. Yang membawa benderanya kaum musyrikin, kalah semuanya. Nah, ketika melihat Khalid bin Walid ini sudah bisa menyerbu dari belakang, ini Amroh ini perempuan ya, Amroh binti Alqamah ini seorang wanita musyrik kafir Quraisy, ini mengambil bendera kemudian dikibar-kibarkan ke arah pasukan kaum musyrikin. Kaum musyrikin melihat, ternyata benderanya sekarang sudah naik, ada yang akhirnya mereka semangat, kemudian mereka mendekati bendera itu bersama Khalid bin Walid, memporak-porandakan kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin apa? Diserang dari depan, dari belakang. Yang tadinya sudah lari ketika melihat Khalid bin Walid dari belakang menyerbu dan juga bendera mereka sudah bangkit lagi, sudah dikibarkan, mereka balik lagi nyerang. Yang tadinya lari balik nyerang. Itulah pasukan Khalid bin Walid ketika mengobrak-abrik kaum muslimin. Memang Khalid bin Walid ini terkenal dengan kecerdasannya di dalam strategi perang, sehingga ketika dia masuk Islam, nah ini belum masuk Islam ya, ketika masuk Islam beliau menjadi panglima yang tidak pernah terkalahkan ketika memimpin peperangan, memimpin kaum muslimin untuk menyerang kaum kafir Quraisy, sehingga sampai-sampai sama Umar bin Khattab itu diturunkan menjadi prajurit biasa, tidak boleh menjadi panglima. Kenapa? Karena takut nanti dia akan timbul rasa sombong karena tidak
tidak pernah kalah ketika memimpin. Walaupun dia sebagai panglima yang luar biasa, ya, mengikuti banyak sekali peperangan-peperangan, beliau ketika mau meninggal itu nangis. Khalid bin Walid itu nangis, ya. Karena apa? Karena para sahabat yang lainnya sudah pada mendapatkan syahid, tapi dia dengan penuh luka perang, luka pedang, luka tombak, tapi matinya di atas ranjang. Dia nangisnya itu, kenapa saya itu banyak sekali peperangan yang saya ikuti, tapi saya matinya di ranjang. Ini masya Allah, ya. Ini. Arifin astagfirullah. Selanjutnya, bagaimana sikap Rasulullah SAW ya, ketika diserbu dari belakang. Ketika Rasulullah SAW diserbu dari belakang, Rasulullah SAW itu bersama kelompok kecil, hanya 9 orang sahabat saja yang bersama Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW diserang oleh pasukannya Khalid bin Walid dan pasukan yang lain. Apa yang harus dilakukan Rasulullah SAW? Apakah beliau mundur ataupun melarikan diri kemudian menyelamatkan diri? Ya, tidak, ya. Pilihannya cuma dua, antara menyelamatkan diri sehingga meninggalkan pasukan yang lagi bertempur, itu terserah tuh apa yang akan terjadi, kalah mau mati mau gimana terserah, yang penting saya bersama 9 orang itu lari kemudian menyelamatkan diri. Akan tetapi Rasulullah SAW ini menampakkan sifat patriotiknya ataupun pemberaninya. Beliau berteriak, menyeru kaum muslimin yang sudah kocar-kacir ini, wahai hamba Allah, wahai hamba-hamba Allah, ini adalah Rasulullah, aku adalah Rasulullah, aku di sini. Supaya apa? Supaya kalau beliau berteriak, kaum muslimin kemudian mendengar teriakan Rasulullah SAW, kemudian mendekat, berkumpul menurut komando Rasulullah SAW. Akan tetapi di sisi lain justru itu membuat kaum muslimin tahu bahwasannya itu adalah di sisi lain membuat kaum musyrikin itu membuat tahu bahwasannya itu adalah Muhammad Rasulullah, ya. Dia adalah Muhammad dengan suaranya itu. Maka ketika mendengar suaranya seperti itu, maka ya langsung mereka semangat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW ini, ya. Bayangkan, ya, cuman 9 orang. Selanjutnya pasukan muslimin terjepit, ya. Ya jelas terjepit, diserang dari belakang dan dari depan. Terjepit kaum muslimin. Sehingga ketika pasukan kaum muslimin ini terjepit, hilang kendalinya, ya, hilang kendalinya. Kaum muslimin pada menyelamatkan diri, wah piye kocar-kacir kalah dhewe. Ada yang lari ke Madinah, pulang. Ada yang naik ke bukit-bukit, ya. Bahkan ada yang bercampur ke pasukan Quraisy, sehingga tidak tahu mana lawan, mana kawan, campur, sehingga kaum muslimin bisa membunuh temannya sendiri. Ini saking bingungnya itu kalau di medan perang campur, kan seharusnya kan lawan berhadapan, tapi kok di belakang ada musuh, di depan ada musuh, akhirnya gabung, campur aduk, nggak tahu. Sampai-sampai, ya, Hudzaifah ini anaknya Al-Yaman bilang, wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, ini adalah ayah saya Al-Yaman, saya Hudzaifah. Tapi mereka nggak dengar, akhirnya ayahnya Hudzaifah ini terbunuh juga, nggak ada yang melindungi. Ini masya Allah, ya, koncone dhewe kebacok. Nah, ini. Nah, mungkin kayak kemarin, mungkin Arema, ya, itu jebule koncone dhewe kita mati, ya. Nah, saking paniknya ini, ya.
Anifidin nasrakumullah. Kemudian dalam keadaan itu ada yang berteriak, Muhammad terbunuh. Wah, dalam keadaan panik seperti itu ada yang berteriak bahwasanya Muhammad telah terbunuh. Mereka langsung drop, anjlok. Semangatnya anjlok. Waduh, kok sudah meninggal pemimpin saya, pemimpin kita. Sehingga kaum muslimin patah semangat, langsung liren jagong ketake pedangi, bingung mau apa yang dilakukan. Malah ada yang berpikiran, wah, apa kita ikut Abdullah bin Salul saja ya, berlindung kepada dia supaya tidak dihabisi oleh Abu Sufyan. Kita minta perlindungan terhadap dia. Wah, ini sampai-sampai seperti itu, berpikir pengen gabung dengan Abdullah bin Ubay bin Salul yang munafik, yang tadinya membawa 300 tentara itu membelot ya, membelot. Ini Masya Allah ya, saking paniknya, bingung mau ngapain. Kemudian Anas bin An-Nadhr melewati kaum muslimin yang sudah meletakkan tangannya mereka seraya berkata, apa yang kalian tunggu? Wah, Anas bin Nadhr ini lewat di depannya kaum muslimin yang sudah patah semangat, yang sudah jagong meletakkan tangannya, meletakkan pedangnya itu. Apa yang kalian tunggu? Mereka menjawab, Rasulullah telah meninggal. Maka Anas berkata, apa yang kalian perbuat sepeninggalnya? Maka bangkitlah, ayo bangkit, matilah seperti matinya Rasulullah. Maka Anas berkata, ya Allah, aku meminta ampun kepadamu dari apa yang kaum muslimin lakukan. Anas berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah kaum muslimin ya, yang mereka lakukan karena saking paniknya sehingga mereka malah liren orang situ berperang. Kemudian aku berlindung dari apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Lalu dia jalan, dia berpapasan dengan Sa'ad bin Mu'adz dan bertanya, Sa'ad bin Mu'adz bertanya, mau kemana kamu wahai Abu Umar? Anas menjawab, di sana ada aroma surga, aku menciumnya dari arah Uhud. Lalu ini Anas bin An-Nadhr ini maju ke medan perang sehingga syahid, sampai tidak dikenali jasadnya ketika meninggal dunia itu ya. Digolekin nanti Anas mau melayu, langsung melesat, langsung hilang. Ketika selesai itu dicari jasadnya sing endira dikenali karena saking banyaknya lukanya. Ini ada 80 luka lebih. Ada luka pedang, ada luka tombak, ada luka panah. Masya Allah ya. Dengan gagah berani, walaupun konyong-konyong sudah patah semangat, dia tetap berjuang. Ini Masya Allah. Yang mengenali hanya saudarinya ya, saudarinya. Kenapa? Kalau saudarinya kan ya kenal, perawakane koyo opo iki, sedulure aku mesti kenal, gak jenengan mau mesti kenal ya. Dengan saudaranya perawakane kayak apa, tangan, ciri-ciri tangannya, ciri-ciri rambutnya itu kenal. Makanya ini yang hanya mengenali cuman saudarinya. Kemudian yang kedua, Thabit bin Ad-Dahdah berseru kepada kaumnya. Ya, ini orang Ansor. Wahai semua kaum Ansor, kalau toh Rasulullah SAW benar-benar meninggal, tapi sungguhnya Allah itu maha hidup, maka berperanglah, bangkitlah berperang karena agama Allah atau karena agama kita. Nah, ini juga Thabit bin Ad-Dahdah ini memberi semangat kepada para sahabatnya, sehingga ada beberapa Ansor ini ikut berperang ya, melawan pasukan, menghadapi pasukan Khalid bin Walid. Akhirnya Khalid bin Walid berhasil membunuh Thabit ditusuk dengan tombak. Akhirnya yang lainnya yang ikut dengan Thabit ini juga nyusul ya, ikut meninggal. Wanifidin asalakumullah. Kemudian juga ada seorang muhajirin yang melewati Ansor yang berlumuran darah.
Kemudian seorang muhajirin ini bertanya kepada seorang ansor ini, "Wahai fulan, apakah engkau merasa Muhammad benar-benar terbunuh?" Ini meyakinkan aja, cuma ngetes. "Apakah kamu yakin kalau Muhammad Rasulullah itu benar-benar terbunuh?" Maka orang Ansor ini menjawab, "Jika memang Rasulullah SAW itu benar-benar terbunuh, dia pasti sudah sampai surga. Maka berperanglah kalian atas nama agama kalian." Akhirnya setelah itu maka kaum muslimin bangkit lagi dengan semangat. Mereka mengambil pedang-pedang mereka, kemudian mereka mulai berperang. Ketika berperang, sudah mendengar kabar bahwasannya Rasulullah SAW itu belum meninggal. Akhirnya mereka tambah lagi semangatnya yang tadi sudah kendor, ya, bahkan mau ikut Abdullah bin Ubay. Akhirnya rasa itu hilang lagi, kemudian bangkit kembali untuk melawan kaum musyrikin dengan sisa-sisa tenaga. Kemudian di sisi lain ada kelompok yang ketiga yang pikirannya tertuju kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah, diantaranya adalah mereka Umar bin Khattab, ya, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Dujanah dan yang lainnya yang mereka berada di barisan depan. Itu mereka berpikir, wah, bagaimana dengan keselamatan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW itu di belakang cuman bersama prajurit sedikit, ya. Sedangkan kita yang gagah-gagah berani, ya, ini kan semuanya singa-singa Allah semuanya nih, ahli perang semuanya, malah di depan, maju di depan, yang melindungi Rasulullah SAW hanya sedikit. Maka mereka berpikir untuk mundur untuk melindungi Rasulullah SAW. Akhirnya mereka mundur menuju Rasulullah SAW. Pertempuran berkobar di sekitar Rasulullah SAW, ya. Tadi ketika Rasulullah SAW, ya, cuman bersama dengan 9 orang, ya, maka Rasulullah SAW setelah berteriak, ya, "Aku adalah Rasulullah, kemarilah." Maka kaum musyrikin bertuju kepada Rasulullah SAW, kemudian menyerang habis-habisan. 9 orang bersama Rasulullah sebelum pasukan muslimin yang lainnya sampai di sisi beliau. Jadi ini kesempatan ini digunakan oleh kaum musyrikin untuk menghabisi Rasulullah SAW dan menghabisi 9 orang tersebut. Sebelum kaum muslimin yang mendengar teriakan Rasulullah SAW itu menuju ataupun dekat dengan Rasulullah SAW, sekarang kita serbu dengan sengit. Wah, diserang habis-habisan, ya. Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW memencil bersama 7 kaum Ansor dan 2 orang Muhajirin, ya. 9 orang itu 7 Ansor dan 2 Muhajirin. Saat orang-orang Quraisy melancarkan serangan gencar, beliau bersabda, "Siapa yang melindungi kami maka dia masuk surga, atau dia akan menjadi pendampingku di surga." Nah, ini Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang melindungi kami, melindungiku, maka dia akan bersamaku di surga." Ini memberi semangat kepada sahabat yang ada di sisi beliau, ya. Akhirnya salah satu dari Ansor ini maju dan melawan banyak orang muslim. 1 orang melawan banyak banget, ya. Akhirnya kalah, terbunuh. Akhirnya yang lain nyusul sampai 7 orang itu meninggal semuanya. Yang terakhir meninggal yaitu dari kaum Ansor adalah Umarah bin Yazid bin As-Sakan. Ini yang terakhir yang dari 7 orang tersebut. Itulah, ya, pertempuran yang sangat sengit di sisi Rasulullah SAW. Nah, di saat yang paling kritis dalam kehidupan Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW dulu sebelum hijrah itu namanya dikepung oleh kaum Quraisy, itu belum kritis, ya, bahaya banget belum, karena Rasulullah SAW ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mereka diberi rasa kantuk.
Kemudian juga ketika di gua kan juga kritis, sudah tinggal lihat di bawah itu sudah kelihatan, akan tetapi ditolong oleh Allah juga ya. Nah, kalau ini lawannya sudah di depan mata, tinggal nyabeti pedang, tinggal membacokkan pedang. Sing melindungi Rasulullah tinggal 2 orang, masya Allah. Dibayangkan, saya membaca ini kok rasanya ngeri-ngeri, sedih, pengen ikut nangis gitu loh, masya Allah ya. Begitu beratnya perjuangan Nabi Muhammad SAW. Di dalam As-Sahih disebutkan dari Abu Usman, dia berkata, pada saat peperangan itu tidak ada yang bersama beliau selain Tolhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, setelah Asyakan ini meninggal, Rasulullah cuma bersama 2 sahabat, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Tolhah bin Ubaidillah. Makanya ya 2 orang ini termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Memang masya Allah ya, sing berani namengi Rasulullah SAW cuma berdua ya, berhadapan dengan banyak tentara musyrik. Sebaliknya ya, ini adalah merupakan saat yang paling kritis yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, ataupun dalam kehidupan Rasulullah SAW ini yang paling kritis ya, ini ketika perang Uhud. Sebaliknya, ini adalah kesempatan emas bagi orang musyrik untuk menghabisi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang mereka sudah berambisi sejak di Mekah sampai di perang Badar, itu memang berkeinginan untuk menghabisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini malah mereka sangat bersemangat karena ini adalah kesempatan emas untuk bisa menghabisi. Akan tetapi Allah masih melindungi Rasulullah SAW ya. Pada saat kritis, Utbah bin Waqqas, saudaranya Sa'ad bin Waqqas ya. Kalau Sa'ad bin Waqqas itu sudah masuk Islam, Utbah bin Waqqas ini, bin Abi Waqqas ini belum masuk Islam, ikut berperang dalam perang Uhud. Dia mengambil batu, melempar Nabi dengan batu tersebut. Akhirnya kenalah di lambung, berarti di perut Nabi Muhammad SAW, dan di gigi beliau atau di mulut beliau, sehingga giginya pecah, gigi serinya pecah dan bibirnya terluka ya. Kemudian juga Abdullah bin Syihab, setelah Utbah bin Abi Waqqas ini melempar batu, Abdullah bin Syihab bin Az-Zuhri ini langsung mendekat Rasulullah SAW, kemudian memukul kepala Nabi Muhammad SAW sehingga berdarah keningnya ya. Ini wah, sudah di bulan-bulanan kaum kafir Quraisy ini Nabi kita itu masya Allah ya, sangat sedih ya. Apalagi para sahabat ya, bagaimana rasanya ya. Apalagi yang di sisinya ini ya, Sa'ad bin Abi Waqqas sama Tolhah ini ya, masya Allah, sudah pokoknya ini toh nyawa ya, pokoknya bagaimana yang penting melindungi Rasulullah SAW. Kemudian datang dengan beringas seorang penunggang kuda yang lihai, yaitu Abdullah bin Qami'ah. Dia memukul dengan pedangnya ke bahu Rasulullah SAW di sini, bahu kan, dengan pukulan yang keras. Tetapi Rasulullah SAW kan membawa atau memakai baju besi 2 sehingga tidak tembus ya, nggak tembus. Akan tetapi sakitnya Rasulullah SAW itu dirasakan sampai sebulan itu belum sembuh karena saking kerasnya tebasannya Abdullah bin Qami'ah ini ya. Kemudian Abdullah bin Qami'ah memukul lagi di kepala atau di pipinya, di pipinya Nabi Muhammad SAW, sehingga terputuslah rantai topi besinya itu, kemudian nyublek di kepalanya atau di keningnya Nabi Muhammad SAW. 2 rantai ini, rantai topinya, topi besi Nabi Muhammad SAW nyublek karena dipukul atau ditebas oleh Abdullah bin Al-Qami'ah.
Kemudian Abdullah bin Al-Qami'ah ini berkata, ya, ambillah barang itu untukmu, aku adalah ibnu Qami'ah. Nah, ini Abdullah bin Qami'ah langsung ngomong, ambil dua barang itu, maksudnya yaitu sing nyublek itu ya, untuk kamu rasakan ya. Aku adalah ibnu Qami'ah. Kemudian Rasulullah SAW sambil mengusap darahnya di kening, kemudian bersabda, akma'akallah, ya, akma'akallah, semoga Allah menghina kamu. Akhirnya doa Nabi Muhammad SAW ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah perang Uhud, dia kembali ke keluarganya. Kemudian ketika nengok utawi ndelok kambingnya yang di pengembalaan di padang rumput dilihat. Nah, ketika dia mau mengikatkan kambing hutannya, ya, salah satu kambing hutannya berarti punya kambing dan juga ada kambing hutan. Ketika dia mau mengikat sama kambingnya dia sendiri itu diseruduk, ya, diseruduk ataupun nah, kita digadil ataupun dibijik, ya, dibijiki apa kambingnya sampai mati sehingga sampai tercerai-berai, ya, istilahnya ya rucah ranceh nek dibijiki wedhus sing nek wedhus apa yang di Arab kan mungkin sungune sing nyerodok gini ya, bukan gini ya. Nah, itulah akibatnya dia berani melukai Nabi Muhammad SAW, dibalas langsung ya, tidak lama-lama ini. Kemudian di dalam As-Sahih disebutkan bahwa gigi seri yang dekat dengan gigi taring beliau pecah. Kepala beliau terluka, sambil mengusap darah yang mengalir dari lukanya beliau bersabda, bagaimana mungkin suatu kaum akan mendapatkan keberuntungan jika mereka melukai wajah Rasulnya dan memecah gigi serinya, padahal dia mendoakan mereka kepada Allah. Ini Rasulullah SAW saking marahnya mungkin ya mendoakan seperti itu ya. Bagaimana mungkin mau beruntung ya suatu kaum berani melukai Nabi dan Rasulnya, padahal Nabi dan Rasulnya itu selalu mendoakan. Rasulullah SAW itu tidak pernah mendoakan jelek terhadap kaumnya ya, tapi marah mereka berani melukai ya, berani melukai seperti itu. Kemudian turunlah ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibuhum fa innahum dzalimun. Ya. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat atau mengadab mereka itu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang zalim. Kemudian di riwayat lain Rasulullah SAW setelah mendapat teguran ini ya, Rasulullah SAW kemudian berdoa kepada Allah ya Allah ampunilah umatku karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Itu Masya Allah, Rasulullah SAW itu sangat lembut hatinya ketika dulu pergi ke Taif kemudian dilempari batu, beliau justru malah mendoakan, ya Allah berilah ataupun jadikanlah keturunan orang-orang Taif ini menjadi orang-orang yang taat kepadamu. Ini Rasulullah SAW jadi tidak punya jiwa ataupun sifat pendendam sedikit pun, Masya Allah, walaupun dilukai ya, beliau itu tetap mendoakan supaya Allah mengampuni umatnya karena mereka tidak tahu. Ini ya. Itulah ya saat-saat yang kritis yang dialami oleh Rasulullah SAW. Nah, Tolhah dan Sa'ad ini adalah para pemanah ulung. Mereka berdua terus menghadapi kaum musyrikin hingga jari-jari Tolhah terputus dan terdapat 35 ataupun 39 luka pada perang Uhud ini ya. Jadi Tolhah sama Sa'ad ini berusaha dengan sekeras tenaga untuk melawan kaum musyrikin. Tolhah ini karena dia ada pemanah ulung, terus mengambil panah untuk memanai kaum musyrikin. Rasulullah SAW bahkan ikut mengeluarkan anak panah itu dari tempatnya itu ya, dari bumbungnya ya, kalau bahasa
bahasa kita bumi ataupun kalengnya. Nah, itu wadai anak panah itu ikut. Sehingga ini karena banyak yang menyerang sampai-sampai Tolhah ini jarinya terputus dan tubuhnya penuh dengan sabetan pedang, tombak. Nah, sampai 39 ataupun 35 luka pada perang Uhud ini ya. Masya Allah ya. Toh nyawa tenan ini Tolhah dan saat ini ketika melindungi Rasulullah SAW. Tadinya 9 sing 7 sudah gugur, tinggal berdua, Masya Allah ya. Dan para sahabat tadi yang di front yang ketiga itu belum sampai situ ya. Ini memang kesempatan yang digunakan oleh kaum musyrikin untuk menghabisi Rasulullah SAW. Tetapi ini belum saatnya ya, belum saatnya. Tetap walaupun dengan dihadapi dengan berdua, ini belum sampai Rasulullah SAW meninggal. Kemudian para sahabat mulai berkumpul di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, setelah melihat Sa'ad dan Tolhah ini cuma berdua, maka sahabat-sahabat yang tadi itu sudah berkumpul memagari Rasulullah SAW ya. Abu Dujanah siap memagari ya. Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar, siap. Akhirnya Rasulullah SAW terlindungi ya, yang tadinya dalam keadaan bahaya akhirnya agak terlindungi sehingga bisa mengambil jalan untuk mundur ya, sedikit demi sedikit. Kemudian orang-orang musyrik tetap semakin melipatkan serangannya, tambah lagi Rasulullah semakin melipatkan, karena kesempatan ini jangan sampai terlewatkan ya, jangan sampai terlewatkan ya. Selanjutnya ini adalah para patriotisme yang tidak tertandingi. Di antaranya adalah Abu Tolhah ya, menjadikan dirinya sebagai tameng Rasulullah SAW. Ketika itu datang ya, ketika tadi cuma berdua, kemudian Abu Tolhah dan lain sebagainya ini yang tadi disebutkan datang, Abu Tolhah itu langsung namengi di hadapan Rasulullah SAW. Wah, banyak sabetan pedang, banyak sabetan panah, tombak itu siap ya. Kemudian juga Abu Dujanah punggungnya juga dijadikan tameng demi melindungi Rasulullah SAW. Kemudian Hatib bin Abi Balta'ah ini juga mengejar Utbah bin Abi Waqqas, karena yang berani-beraninya melukai atau melempar batu Rasulullah SAW. Akhirnya Utbah bin Abi Waqqas ini terbunuh oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Padahal itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu sudah berencana pengen membunuh saudaranya sendiri, saudara kandungnya sendiri, akan tetapi dia burung bejo ya. Sing bejo adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Sa'ad bin Waqqas sudah penuh dengan luka ya. Ketika para sahabat datang itu Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah ini sudah terluka banyak, sudah jatuh. Maka Rasulullah SAW berkata, biarin saja dia, karena dia sudah di surga gitu kan. Dia sudah di surga, karena memang Rasulullah SAW sudah, ketika Tolhah ini berperang dengan sengit, ketika Rasulullah SAW sambil mengulurkan anak panahnya mengenai kepada Tolhah ini, kalau kalian pengen melihat ahli surga ya melihatlah dia gitu. Wah, sudah, pokoknya sudah Rasulullah SAW sudah menjamin Tolhah ini adalah ahli surga karena saking gigihnya melindungi Rasulullah SAW. Bahkan ketika jatuh, wis neng kiai neng surga gitu ya. Gitu ya. Kemudian Sahal bin Hanif pemanah ulung juga melindungi Rasulullah SAW. Kemudian Qatadah An-Nu'man juga. Malik bin Sinan ayah Abu Sa'id Al-Khudri itu mengisap darah Rasulullah SAW yang keluar dari giginya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, buang atau ludahkan darah itu. Maka Malik bin Sinan ini tidak mau. Saya tidak mau, langsung dia pergi langsung melawan
kaum musyrikin sehingga beliau syahid. Ini saking gigihnya, saking semangatnya, saking pemberaninya ini. Kemudian Ummu Umarah. Ummu Umarah ini yang saat itu andil dalam melindungi Rasulullah SAW, ikut melindungi Rasulullah SAW. Ya. Ummu Umarah itu walaupun perempuan, dia ikut ngebugi ataupun ikut melawan Ibnu Al-Qaimah tadi ya, Ibnu Qaimah. Akhirnya dia mundur karena sakit, merasa sakit, punggungnya digebuk oleh Ummu Umarah ini. Kemudian juga Mus'ab bin Umair melindungi Rasulullah SAW dari serbuan Ibnu Qami'ah. Di samping Ummu Umarah, Mus'ab bin Umair juga melindungi Rasulullah SAW dari serangan Ibnu Qami'ah ini. Dengan membawa bendera itu Mus'ab bin Umair, akhirnya Mus'ab bin Umair yang pertama kali putus tangan kanannya, kemudian diambil dengan tangan kirinya terputus, kemudian dikep dengan punggungnya sehingga dia tertelungkup dengan benderanya, kemudian ditebas lehernya oleh Ibnu Qami'ah ini. Kemudian Ibnu Qami'ah berteriak, Muhammad telah meninggal, karena mungkin wajah Mus'ab bin Umair ini mirip dengan Rasulullah. Akhirnya dia bilang, berteriak, Muhammad telah meninggal, telah mati. Akhirnya dia mundur, menteriaki ataupun menyerukan kepada teman-temannya musyrik. Ini manfidin nasrullah. Itulah perjuangan para sahabat ketika di perang Uhud ya. Tadinya menang, kemudian hanya kesalahan para pemanah akhirnya menjadi kesalahan yang fatal. Yang tadinya menang jadi berbalik 180 derajat. Nah, sampai sini dulu untuk pertemuan malam hari ini. Memang ini perang Uhud sangat panjang sekali ya ceritanya yang dibahas, sehingga sudah 3 atau 4 pertemuan ini belum selesai, dan ternyata itu juga masih panjang sekali babnya sampai nanti yang terakhir adalah hikmah dari perang Uhud itu panjang sekali. Semoga di pertemuan yang akan datang selesai, kalaupun nggak selesai ya sampai selesainya ya. Insya Allah dengan kita selalu mengkaji perjuangan kehidupan Nabi Muhammad SAW, membuat kita tambah semangat, tambah cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi